membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok kami dari mata kuliah Organisasi Struktur Data dan Komputer. Baik, kami akan masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian sistem input-output. Sistem input-output adalah bagian penting dari komputer yang berfungsi untuk menerima data dan menampilkan hasil pengolahan data. Input adalah proses memasukkan data ke dalam komputer, sedangkan output adalah hasil dari proses tersebut yang ditampilkan kepada pengguna. Contohnya, keyboard itu digunakan untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor, monitor untuk menampilkan hasil, dan printer untuk mencetak dokumen. Selanjutnya adalah fungsi dari perangkat input. Perangkat input memiliki fungsi untuk memasukkan data ke komputer, memberikan perintah, mengontrol program, dan mempermudah interaksi pengguna dengan komputer. Jadi, tanpa input ini, kita juga tidak bisa memberikan perintah kepada komputer. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi daripada perangkat output. Perangkat output berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data, memberikan informasi kepada pengguna, dan menghasilkan bentuk seperti gambar, suara, atau cetakan. Jadi output ini juga adalah hasil akhir yang kita lihat dari komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem input-output. Yang pertama, jenis-jenis input. Perangkat input memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu keyboard. Keyboard digunakan untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke komputer. Yang kedua, mouse. Mouse digunakan untuk menggerakkan kursor pada layar dan memilih menu atau program yang ingin dijalankan. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner digunakan untuk memindai dokumen atau gambar agar bisa disimpan dan diolah di komputer dalam bentuk digital. Yang keempat yaitu mikrofon. Mikrofon digunakan untuk memasukkan suara ke komputer, misalnya saat merekam suara atau melakukan panggilan online. Yang kelima yaitu webcam. Webcam digunakan untuk memasukkan gambar atau video secara langsung ke komputer, misalnya saat video call atau rapat online. Yang keenam yaitu touchscreen. Touchscreen atau layar sentuh memungkinkan pengguna memberikan perintah langsung dengan menyentuh layar. Yang ketujuh yaitu joystick. Joystick biasanya digunakan untuk bermain game karena memudahkan pengguna dalam mengendalikan permainan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu barcode scanner. Barcode scanner digunakan untuk membaca kode pada produk sehingga informasi produk dapat muncul secara otomatis. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis output. Perangkat output memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan informasi, gambar, video, dan hasil kerja komputer pada layar. Yang kedua yaitu printer. Printer digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau foto ke atas kertas. Yang ketiga yaitu speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara dari komputer seperti musik, video, atau suara saat bermain game. Yang keempat yaitu handset. Handset digunakan untuk mendengarkan suara secara pribadi tanpa mengganggu orang lain. Yang kelima yaitu proyektor. Proyektor digunakan untuk menampilkan tampilan ke komputer ke layar yang lebih besar. Biasanya digunakan saat presentasi. Yang keenam yaitu plotter. Plotter digunakan untuk mencetak gambar teknik, peta, atau desain dengan ukuran besar dan hasil yang detail. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita masuk dalam materi perbedaan input dan output. Pada slide ini dijelaskan perbedaan antara input dan output. Input adalah proses memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya keyboard dan mouse. Sedangkan output adalah hasil yang dikeluarkan oleh komputer. Contohnya monitor dan printer. Input bekerja sebelum data diproses, sedangkan output muncul setelah data diproses. Contoh penerapan input dan output dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, siswa menggunakan keyboard untuk mengetik dan monitor untuk melihat hasilnya.
Pada smartphone, layar sentuh berfungsi sebagai input dan output, sekaligus di kasir, minimarket, barcode, scanner digunakan sebagai input untuk membaca barang, sedangkan monitor dan printer digunakan sebagai output untuk menampilkan total pembayaran dan mencetak struk. Jadi input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah, sedangkan output berfungsi menampilkan hasil pengolahan data dari komputer. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sejarah sistem input-output. Pada tahun 1940 sampai 1950-an, komputer masih menggunakan kartu berlubang sebagai alat input dan printer sebagai alat output. Kemudian pada tahun 1950 sampai 1960-an mulai digunakan pita magnetik yang memungkinkan penyimpanan dan pembacaan data menjadi lebih mudah. Selanjutnya, pada tahun 1960 sampai 1970-an muncul terminal komputer yang dilengkapi keyboard dan monitor sehingga pengguna dapat berinteraksi langsung dengan komputer. Kemudian pada tahun 1970 sampai 1990-an, komputer pribadi atau PC mulai berkembang dengan perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, dan printer. Hingga saat ini, sistem input-output semakin modern dengan adanya layar sentuh, scanner, webcam, mikrofon, sensor sidik jari, serta teknologi nirkabel seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem input-output terus berkembang dari teknologi yang sederhana menjadi lebih cepat, praktis, dan memudahkan interaksi antar manusia dengan komputer. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih. Bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the